satu dari sedikit kanker yang bisa dicegah. Pengobatan kanker serviks itu kan banyak hal. Ya, Nah, saya pernah tahu tentang pengobatan radioterapi. ya. Nah, itu kira-kira gimana, Dok, prosedur tentang radioterapi untuk kanker serviksnya, Dok? Itu 90-98% itu disebabkan oleh infeksi HPV, Human Papillomavirus. Oh, kalau untuk, cara mencegahnya sendiri, Dok, gitu, atau supaya kita terhindar gitu, terminimalisir supaya tidak, terkena kanker serviks itu gimana, Dok? Bagi perempuan-perempuan yang sudah menikah atau sudah melakukan hubungan seksual, itu saya menyarankan untuk melakukan pemeriksaan pap smear setiap 2 hingga 3 tahun sekali. Segala tindakan medis itu pasti memiliki efek samping, Oh, termasuk radioterapi. mhm, Cuma radioterapi itu mungkin agak sedikit berbeda dengan pengobatan kanker lainnya, mhm, seperti pembedahan dengan pisau atau kemoterapi, iya. di mana radioterapi ini nggak ada wujudnya. Mbak Pet, Gimana, Dok? jadi tadi tuh aku ada pasien, Mhm. keluhannya perdarahan. Jadi perdarahannya itu banyak banget, cuman di luar siklus menstruasinya dia loh. Oh, waduh, kalau keluhannya kayak gitu berarti diagnosa penyakitnya mengarah ke mana ya, Dok? Nah, itu sih aku curiganya kayaknya dia ke arah kanker serviks deh. Nah, pas banget nih, kebetulan, aku lagi janjian sama Dokter Fadli. Heeh. Gimana kalau kita nanti sekalian tanya-tanya aja, Dok, sama beliau? Oh iya, boleh tuh Mbak. Jadi Mhm. kita tunggu Dokter Fadli ya. Iya, kita tunggu aja di Iya. sini. Oke. Selamat siang, Dokter Fadli. Selamat Ya. siang, Trisma. Gimana Dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Dok? Alhamdulillah. Pasiennya banyak Dok? Belum ada, kan kita belum mulai. Oh gitu. Iya. Iya Dok. Ini tadi saya lihat di berita Dok, itu tentang banyak banget masyarakat itu yang kena kanker serviks. Nah kira-kira apa sih itu Dok kanker serviks? Baik, ya. Kanker serviks ini merupakan satu dari 5 kanker terbanyak yang ada di Indonesia. Kanker serviks itu adalah satu buah pertumbuhan sel abnormal yang tumbuh di serviks atau di leher rahim. Iya. Terus, kalau untuk ini, Dok, supaya masyarakat aware gitu, jadi untuk gejalanya sendiri, untuk kanker serviks itu ada apa aja, Dok? Ya, terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya. Ini untuk meningkatkan awareness. Mhm. Memang kanker serviks ini masih agak sulit didiagnosis di Indonesia Mhm. karena keterbatasan pengetahuan tentang gejala awal. Gejala awal yang paling sering terjadi itu pertama pada pasien dengan kanker serviks adalah perdarahan di luar siklus haid. Jadi misalnya seorang wanita dia biasa haidnya dari tanggal 21 sampai tanggal 28. Tapi sekarang tanggal 10 ada perdarahan, tanggal 12 ada perdarahan, tanggal 16 ada perdarahan. Yang kedua itu selain perdarahan di luar siklus haid, ada keputihan yang berbau. Oh. Nah, keputihan berbau ini kan agak nggak khas ya, Iya. bisa mengarah ke jamur atau ke Oke. yang lain. Sama juga darah yang tadi, itu juga mungkin orang bisa bilang mau menopause atau Iya. akibat pasangan kontrasepsi, sehingga tidak terpikirkan kalau ini merupakan Mengarah ke betul, kanker. betul. Jadi gitu ya Dok ya, gejalanya macam-macam ya Dok ya? Heeh. Iya. Nah itu kira-kira apa ya Dok yang menyebabkan terjadinya kanker serviks itu? Gimana biar kita itu nggak terkena itu gitu? Kanker serviks ini 90 tergantung kepustakaan. Ada kepustakaan bilang 90%, ada yang bilang 98%. Itu 90-98% itu disebabkan oleh infeksi HPV, Human Papillomavirus. Di mana virus ini didapatkan melalui kontak seksual. Jadi mereka-mereka yang memiliki pasangan seksual lebih dari satu tanpa menggunakan pengaman itu lebih rentan terkena penyakit ini. Mungkin yang lebih diketahui sama masyarakat kalau pasangan seks lebih dari satu itu HIV HIV AIDS. ya. Sementara ada satu lagi yang jumlahnya lebih banyak kepada HIV AIDS, yaitu adalah kanker Kanker serviks serviks. ini ya Dok. Sisa 2%-nya lagi itu bisa karena lifestyle seperti merokok, alkohol, atau bisa juga mutasi genetik. Oh. Oke, kalau tadi kan penyebabnya ya, Dok, ya, ada macam-macam ya, Dok. Kalau untuk, cara mencegahnya sendiri, Dok, gitu, atau supaya kita terhindar gitu, terminimalisir supaya tidak, terkena kanker serviks itu gimana, Dok? Ya, kanker serviks ini satu dari sedikit kanker yang bisa dicegah. Oke. Jadi kanker serviks ini pertama kali kita pertama kali kita
terkena human papillomavirus, itu dia virus tersebut dorman dalam tubuh kita atau tidur. Tidur. Oh ya. Beda sama kanker-kanker lain, di mana kalau misalnya sudah ada bibit kanker, dia tidak membutuhkan waktu lama, dia akan tumbuh. Kanker serviks ini, HPV ini butuh waktu 10-15 tahun untuk Oh. bertransformasi dari lesi prakanker menjadi kanker. Di masa 10-15 tahun itu bisa dideteksi. Tadi cara pencegahan. Yang pertama pencegahannya itu ada metode namanya ABCD. ABCD. Yang pertama metode A, abstinence atau tidak melakukan hubungan seksual. B, be faithful atau setia. Setia. Jadi monogami, hanya satu pasangan. Yang C itu kondom. Jika berhubungan pasien dalam satu menggunakan pengaman. Pengaman. Terus tadi saya juga bilang ini satu dari sedikit bisa dicegah. Bagi perempuan-perempuan yang sudah menikah atau sudah melakukan hubungan seksual, itu saya menyarankan untuk melakukan pemeriksaan pap smear setiap 2 hingga 3 tahun sekali. Karena dengan pemeriksaan pap smear itu bisa mendeteksi ada tidaknya infeksi dari virus HPV. itu. Dan kalau misalnya terinfeksi itu dia bisa mengetahui tipenya, apakah ini tipe yang menyebabkan kanker atau tidak. Oke. Tadi mungkin nyambung sedikit dok, kan ini HPV itu kan berarti dorman ya dok? Betul. Ya? Nah kalau ketika masa dorman itu bisa muncul gejala atau enggak dok? Kalau untuk bergejala belum. Belum ya Ya, berarti. belum. Oke. Jadi tadi gejalanya itu misal haid yang di luar ini ya dok ya, di luar siklus, Betul. sama ada keputihan. Yang berbau, Nah itu betul. yang berbau. Kira-kira itu pemeriksaannya apa ya dok untuk kita tahu ini sebenarnya kanker serviks atau keputihan biasa atau perdarahan biasa gitu? Sebetulnya kalau misalnya pertama keputihan mungkin mengarah ke kanker serviks, tidak ya. Walaupun saya ada pengalaman yang dia terdeteksi kanker serviks itu karena dia datang dengan keputihannya, dia curiga. Pemeriksaan yang dilakukan itu yang pertama dari sebelah pap smear. Itu bisa dilakukan di rumah sakit di RSWN. Itu sudah bisa dilakukan dengan pap smear. Pap smear itu nanti dokter akan mengambil sedikit sampel cairan dari dalam vagina, dari dalam rahim, itu untuk diperiksakan di bawah mikroskop untuk dicek ada tidak. Yang kedua kalau misalnya pemeriksaan pap smear ini sulit, tidak ditemukan atau mungkin dirasa mahal, bisa dengan pemeriksaan IVA atau tes asam asetat secara visual. Itu dapat dilakukan dengan di puskesmas dan itu gratis. Itu gratis. Memang hasil tidak sebaik pap smear, tapi itu sudah cukup. Jadi iya, memang ini screening yang diciptakan untuk negara-negara sosial ekonomi menengah ke bawah. Ini sudah tersedia di puskesmas dan dia gratis. Gratis ya Iya. dok, terjangkau ya buat masyarakat. Terjangkau. Mungkin ini dok, kalau untuk kanker serviks sendiri itu change untuk sembuhnya seperti apa? Oke, kalau kita cerita probabilitas kesembuhan kanker, sebetulnya untuk jawaban gampangnya nggak ada. Karena pada dasarnya kanker itu kita harus tahu dulu jenis kankernya apa, stadiumnya stadium apa, dan apa saja yang terlibat. Jenis kanker itu mungkin selalu saya ibaratkan dengan pisang. Walaupun sama-sama pisang, tapi pisang emas, pisang Ambon, pisang Raja itu berbeda. Sama juga dengan kanker. Ada yang tipenya itu pisang emas, ya dia kecil, nggak terlalu besar banget. Ada yang pisang Raja, wah ini besar, dia kemana-mana. Terus yang tadi saya bilang lagi stadium, ya. Pada prinsipnya semakin rendah stadium berarti itu angka kesembuhannya semakin tinggi. Semakin tinggi stadium, angka harapan hidupnya semakin kecil karena keterlibatannya sudah banyak. Mungkin kalau stadium awal itu hanya sebatas di serviks saja. Kalau stadium akhir itu, stadium lanjut itu dia mungkin sudah menyebar ke kelenjar getah bening, ada mungkin dia ke tulang, dia ke saluran kemih, ke ginjal dan lain sebagainya. Jadi probabilitasnya itu sekali lagi tergantung dari tingkat betul. keparahannya ya. Betul. Ya. Jadi ini dok, saya pengen tahu nih dok, pengobatan kanker serviks itu kan banyak hal. Ya. Nah, saya pernah tahu tentang pengobatan radioterapi. Ya. Nah, itu kira-kira gimana dok prosedur tentang radioterapi untuk kanker serviksnya dok? Ya, terima kasih dokter. Betul sekali, memang mainstay atau gold standar dari pengobatan kanker serviks stadium 1B3 hingga stadium 4B itu adalah dengan menggunakan radioterapi. Ya. Pada stadium-stadium awal, stadium 1B1, 1B2 itu dapat dilakukan pembedahan dan dilanjutkan dengan kemoradiasi. Tapi kalau dia sudah stadium 2 ke atas, itu kita lakukan kemoradiasi atau radiasi tergantung kondisi pasien.
Prosedur radioterapi ini, yang pertama tentu jika sudah tegak dengan diagnosis kanker dan memang ada indikasi untuk radiasi akan dikirim, ke dokter onkologi radiasi, seperti saya. Oh. Nanti saya akan bertemu dengan pasien terlebih dahulu, bertemu di poli, melakukan anamnesis, melakukan pemeriksaan fisik, saya menegakkan stadium. Kalau sudah ada, sudah tegak semuanya dan, diputuskan untuk dilakukan radiasi, tahapan pertama itu kita akan melakukan namanya CT simulator. CT simulator ini sejenis CT scan. Oke. Ada perbedaan sedikit, dia alatnya seperti CT scan tapi serupa tapi tidak sama. Kalau CT scan untuk diagnostik, kalau saya ini untuk keperluan perencanaan radiasi. Oh. Jadi pasien akan tidur di, meja CT simulator, diambil area yang ingin diradiasi, nanti itu akan dikirim ke treatment planning system, ke satu buah sistem kita. Di situ saya sebagai dokter onkologi radiasi akan menentukan target dan dosis terapi. Saya akan melakukan namanya contouring, mungkin Mbak pernah dengar kontur alis atau apa. Iya. Nah, bedanya yang saya kontur adalah kankernya Kanker. dan kelenjar-kelenjarnya dan jaringan sehat. Jadi saya melakukan contouring, ini kanker, ini jaringan sehat, dan lain sebagainya. Ini dosis yang terkena sekian, yang tidak boleh kena sekian. Kalau semua itu sudah selesai, akan diserahkan ke fisika medik, diolah. Bila sudah hasilnya sesuai, pasien akan segera dipanggil untuk melakukan radiasi. Oh. Ya, memang ini agak ngejelimet. Agak ini. Prosesnya panjang Heeh. karena penyakitnya juga jelimet. Jadi Iya. kalau kontur itu ditandai gitu ya, seperti ditandai bagian-bagian yang Eh, perlu di ini ya, Dok? Iya, halusnya ditandai. Oh. Halusnya sih ditandai, tapi pada prosesnya itu bukan hanya ditandai saja, tapi kita harus membuat batas-batas. Batas-batas ya, Dok? Karena tidak boleh semua kena. Kayak organ-organ yang tidak bersalah, yang masih sehat. masih sehat itu sebisa mungkin dihindari. Jadi, Jadi kira-kira itu untuk radioterapi aman ya, Dok ya? eh, segala tindakan medik itu pasti memiliki efek samping, Oh. termasuk radioterapi. Cuma radioterapi itu mungkin agak sedikit berbeda dengan pengobatan kanker lainnya, seperti pembedahan dengan pisau atau kemoterapi. Iya. Di mana radioterapi ini nggak ada wujudnya. Dia Hmm. itu, ini kita bisa lihat ada lampu ya. Kalau lampu ini kita bisa lihat. Tapi perbedaannya dengan radioterapi, sinar itu kita nggak bisa lihat. Dia tidak berbau, dia tidak berwarna, tidak berasa. Tapi dia berefek samping. Oh. Efek samping itu tergantung lokasi di mana disinar. Jadi radioterapi itu beda sama kemo. Kalau kemo itu kan masuk ke pembuluh darah. Lewat Jadi infus ya, Dok? betul, lewat infus pembuluh darah, artinya dari ujung kepala sampai ujung kaki ngalir. Terkena semua. Efek samping muncul. Radioterapi itu di mana dia disinar, di mana diradiasi, di situ muncul efek samping. Oh. Kalau serviks kan di bawah, Ya. berarti nggak mungkin keluhan rambutnya rontok. Oh gitu. Kalau ada keluhan misalnya dia diare, itu masuk akal karena di bawah. Oh. Dia ada keluhan kulit selangkangan menjadi hitam, masuk akal. Nah, kalau misalnya keluhan batuk-batuk berarti itu bukan karena radiasi. Oh iya. Dan cuma satu site aja ya, Dok ya? Betul, betul. Tergantung lokasi Tergantung lokasi. radioterapinya ya, Dok. Betul. Ya, oke. Ya tadi kan berarti sudah ada efek samping ya, Dok, dari radioterapi kan pasti ada efek sampingnya ya. Terus kalau untuk pengobatan radioterapi itu, Dok, itu udah tertanggung BPJS kah gitu? Kemudian kalau untuk di RSWN sendiri apakah sudah tersedia gitu untuk Oke. layanan radioterapi? Oke, alhamdulillah untuk layanan kanker itu salah satu layanan yang ditanggung oleh BPJS. BPJS. Oke. Iya, jadi radioterapi ini di rumah sakit negerinya tanggung oleh BPJS. Kebetulan per hari ini kita baru baru mengirimkan izin konstruksi untuk pembangunan radioterapi. Oh, baru hari ini, Dok? Baru hari ini. Insya Allah mungkin Pas November banget. tahun depan itu sudah berjalan. Oh, Karena oke. tahapannya agak panjang. Ini kita baru mau mulai bermohon untuk izin konstruksi. Oh, Pas baru gitu. hari ini. Pas baru hari ini ya, Dok, Iya. ya? Oke. Nah, tadi kita kan tahu untuk stadium-stadiumnya ya, Dok, Iya. untuk stadium dari kanker serviks itu sendiri. Nah, ini untuk pengobatan dengan radioterapi, kira-kira tingkat keberhasilannya itu bagaimana ya, Dok? Iya. Karena radioterapi ini merupakan standar baku emas, gold standar untuk radiasi. Pada stadium-stadium lokal, stadium 1, stadium 2, itu angka harapan hidupnya besar. Bisa sampai 80%. Tapi kalau sudah ada keterlibatan, misalnya dia sudah sampai di kelenjar getah bening yang ada di perut, itu angka kesembuhannya Agak turun ya, turun Dok? mungkin sekitar hanya 40%. Oh. Tapi kalau dia sudah penyebaran jauh, misalnya dia sudah sampai ke paru-paru atau sampai ke otak, itu
Agak susah Fungsi ya. dari radioterapi itu Oh. hanya meringankan nyeri atau mengurangi gejala-gejala yang ditimbulkan Oh. oleh kanker serviksnya. Untuk angka kesembuhannya sudah nyaris tidak ada karena Nyaris sudah tidak terjadi ada. proses metastasis atau penyebaran jauh. Oh. Jadi pada prinsipnya kalau dia masih di bawah itu Mhm. angka kesembuhannya Masih baik ya, Dok, masih kalau dia sudah tinggi. naik ke atas, sudah naik ke ginjal, naik ke perut, ke Mmm. paru, apalagi ke otak, itu angkanya semakin Angkanya menurun. semakin turun dan Betul. cuma untuk paliatif saja ya, Dok, ya? Yes, untuk Pengobatan paliatif, itu. betul. Oke, berarti tergantung tingkat keparahannya ya, Dok, Tergantung ya? tingkat keparahannya. Oke. Ini Dok, kami ada beberapa statement Dok, jadi ini nanti, dokter bisa nyatakan itu mitos atau fakta gitu ya Dok Baik, ya. Oke. Jadi yang pertama, untuk infeksi HPV hanya dialami oleh wanita aja Dok, itu mitos atau fakta ya? infeksi HPV hanya dialami wanita itu mitos. Oh Mhm. mitos. Karena laki-laki juga bisa terkena infeksi HPV. Tadi saya sempat Mmm. bilang di awal, Pap smear itu bisa mendeteksi ini HPV subtipe apa. Jadi HPV itu tidak Mmm, hanya dari hubungan seksual, misalnya mhm. kita menggunakan kamar mandi yang sharing, kamar mandi umum, Oh oke. itu bisa. Mhm Tapi hanya sebagian dari HPV, sebagian kecil dari HPV itu mhm yang menyebabkan kanker. mhm. Kalau pada perempuan itu HPV tersebut bisa menyebabkan kanker serviks, pada laki-laki itu bisa terjadi kanker penis. Oh Jadi gitu. laki-laki itu juga bisa Itu terkena bisa infeksi HPV. beresiko ya Dok? Betul, betul. Nah ini Dok, untuk kanker serviks itu merupakan kanker yang diturunkan atau genetik. Nah itu mitos atau fakta ya? Hmm, agak sulit tapi saya mau bilang fakta. Kan tadi saya bilang Oh. 90-98% penyebabnya karena infeksi HPV. Iya. Artinya infeksi HPV tidak ada hubungan sama, keturunan. Oh, iya. Jadi misalnya si A melakukan hubungan seksual tidak ada Mhm. hubungan apakah orang tuanya melakukan hubungan seksual Iya, atau tidak kan, nggak ya. ada. Tapi tadi saya bilang 90-98%, Mhm. berarti ada sekitar 2% lagi yang non HPV. Oh, Ini bisa karena terjadi, mutasi genetik. mutasi. Mutasi genetik yang diturunkan itu bisa. Bisa juga Mmm. karena gaya hidup. Kayak gitu. Iya, tapi kalau misalnya sejujurnya agak jarang sih itu yang terjadi Karena genetik, keturunan ya? tapi bisa. Kalau Oh, ditanya tapi bisa. ditanya mitos bukan, Bukan, jadi Oke. fakta, ya. fakta ya, Dok? Fakta cuman kemungkinannya, Ya, Sangat lebih kecil. kecil lebih ya. kecil. Kalau ini Dok, untuk kanker serviks itu dapat menular, itu mitos atau fakta Dok? Kankernya sendiri tidak menular, Tidak menular, oke. tapi virus HPV-nya sendiri dapat Ya. ditularkan Oke. lewat perilaku seksual. Iya iya Jadi iya. semakin banyak melakukan hubungan seksual tanpa proteksi, Mhm. resiko terkena, pajanan dari infeksi HPV itu semakin besar. Semakin besar. Jadi yang ditularkan bukan kankernya, tapi Infeksi virusnya. virus HPV-nya, Oke betul. oke. Virus HPV-nya itu yang bisa menular ya Dok ya? Betul, gitu. Kalau ini Dok, kanker serviks itu, bisa terjadi pada wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Itu mitos atau fakta ya, Dok? Dengan berat hati saya bilang ini mitos. 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 Oh, Saya pernah ada pengalaman pasien Heeh. belum pernah menikah, belum pernah mhm, melakukan hubungan seksual, iya. dan dari hasil pemeriksaan menunjukkan kalau dia inf eee, infeksi virus HPV-nya negatif. Artinya Oh. Mmm. dia dapat bukan karena virus HPV, dia dapat Oh, karena, eee, penyebab lainnya. penyebab lain. Berarti pertanyaan tadi ini adalah mitos, Mitos. nggak melulu karena HPV, walaupun hampir pasti karena HPV, 90-98%, tapi ada kemungkinan kecil bukan karena HPV. Ya, seru sekali ya, Dok, pembahasan kita Mhm. tentang kanker serviks pada hari ini. Nah, kira-kira ada tips-tips nggak, Dok, buat ini, pemirsa di rumah untuk tentang kanker serviks ini? Ya, eee, bagi Anda-Anda yang sudah menikah, khususnya wanita, saya menyarankan Anda untuk melakukan pemeriksaan Pap smear 2 hingga 3 tahun sekali. Pemeriksaan Pap smear tersedia di RSWN, eee, bila Anda tidak dapat menjangkau area yang memiliki layanan, Pap smear, Anda juga bisa melakukan tes IVA. Tes tersebut, tersedia di puskesmas-puskesmas dan itu tidak dipungut biaya, gratis. Namun untuk hasil memang tetap lebih baik dengan Pap smear. Jadi sekali lagi saya menyarankan untuk teman-teman yang sudah menikah, mungkin bisa melakukan pemeriksaan Pap smear setiap 2 hingga 3 tahun sekali. Kalau sampai usia 60 tahun itu negatif, tidak perlu diulang.
Iya. Gitu ya, Dok. Iya. Jadi yang penting pemeriksaannya harus rajin ya, Dok. Betul, Apalagi betul, di RSBN sudah ada ya, Dok, ya, betul. di Sudah. puskesmas-puskesmas Sudah ada, juga. Sudah betul. tersedia. Oke. Ya, terima kasih sekali dokter Iya, hari ini. iya. Ya, terima Ya, kasih banyak, iya. Dokter. Ya, Iya. terima kasih banyak. Iya, heeh. Ya. Dok, kita ada tagline ini, Dok, untuk sahabat wanita di rumah. Jadi tagline-nya itu, ceritakan Silakan. ceritamu 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 di di Tentang Tentang Wanita. Wanita. Ya, bareng-bareng ya, ceritakan Dok. ceritamu tentang wanita. Kita Oke, oke. hitung Ya, dulu, Dok, ya. Siap. 1, 2, 3. Ceritakan ceritakan ceritamu ceritamu di tentang Tentang wanita. Wanita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe RSWN TV. Sampai bertemu di Tentang Wanita selanjutnya.